Dari 34 kabupaten yang ikut sebagai peserta, ya puji Tuhan BUMDes Raya jadi juara tahun 2019. Oh, juara satu. Juara satu. Wah, luar biasa. Jadi cakap-cakap cerdas penuh inspirasi, bercerita, bertukar pikiran untuk masa depan, menuju keberhasilan dan kebaikan. Oh, oh. Cerdas itu nama programnya. Cerdas, cakap-cakap cerdas penuh inspirasi. Cerdas menerapkan temuan Judith Glaser PhD tentang conversation intelligence bahawa cakap-cakap cerdas bisa meningkatkan imunitas dan mendorong daya cipta. Pokoknya kita bicara tentang berbuat kebaikan. Analgin Ginting sebagai obor penerang orang Karo untuk bisa lebih terang kepada semua kita ini. Aku sih lupa. Ya. Okey, Serena. Tabikal ya. Adi motivator level 5 jarang ngelanan desa. Bagaimana? Bujur melala, bujur. Jadi kamu Tading Raya, Serena? Aku Tading Raya, Bang. Tading Raya. Jadi tiga dekah kam bas BUMDes udah berapa lama kam di BUMDes? BUMDes terbentuk tahun 2017, Bang. Jadi ini tahun keempat. Ini tahun keempat ya? Ini tahun keempat ya. Mantap. Jadi kamu sendiri sejak awal ikut dalam mendirikan BUMDes kita ini? Iya, jadi kan sesuai dengan proses pembentukannya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pembentukan BUMDes di desa itu kan dibuat dalam Forum Masyarakat Desa Musdes. Jadi 4 tahun lalu di Forum Musyawarah Desa diangkatlah aku salah satu menjadi pengurus BUMDesnya atau manajer kalau di sini. Oke, cocok KPWA. Jadi BUMDes itu kan kalau nggak salah badan usaha milik desa. Ya, betul, Bang. Oke, jadi atas keputusan seluruh perangkat desa, musyawarah desa lah didirikan BUMDes ini. Betul. Oke, jadi Adibagai bidang BUMDes ini ada berapa? Satu bidang atau mencakup berapa bidang? Awalnya memang baru satu, Bang, tapi sekarang sudah 3. Berarti berkembang ke Serena? Ya, puji Tuhan lah, sudah mulai. Dan yang terakhir 2021 ini kita sudah masuk ke agrowisata. Jadi dari sanalah kita harapkan nanti desa bisa mandiri. Jadi memang secara resmi Taman Seribu Bunga Raya belum di launching. Menurut informasinya memang dari Pemda, launchingnya nanti kita laksanakan di bulan Mei 2021. Oke, jadi maksud Taman Seribu Bunga, apa tadi namanya, Taman Seribu Bunga ya? Taman Seribu Bunga, Bang, ya. Taman Seribu Bunga inilah nanti bagian bidang keempat dari BUMDes Desa Raya. Ya, sudah menjadi yang keempat sekarang. Sudah yang keempat. Kalau begitu, tolong kamu ceritakan dulu yang pertama apa, kedua, ketiga, sampai keempat ini, Serena. Ya, jadi BUMDes Arihirsada Raya itu, Bang, berdiri Februari 2017. Oke. Jadi sesuai dengan pembentukannya dan filosofisnya kan, BUMDes itu adalah alat atau lembaga yang ditujukan untuk mengelola aset desa, menggali potensi desa, dan salah satu sumber pendapatan asli desa.
Iya, iya, betul sekali, Ya, betul sekali. itulah sejarah pendiriannya dan tujuan pendirian BUMDes. Ya. Jadi betul-betul kreativitas yang dibutuhkan, Bang. Betul-betul kreativitas ya. Kreativitas. Betul-betul kreativitas. Oke. Jadi bidang yang pertama waktu itu saat berdiri apa, Serina? Jadi kebetulan kan Desa Raya ini secara aset kan miskin, Bang. Secara aset bisa katakan Miskin. seperti itu. Iya, tapi dari lokasi kan sangat strategis, Serina. Nah, jadi kita cerita aset dulu ya. Oke, boleh ya. Desa Raya itu nggak memiliki aset. Jadi satu-satunya aset yang dimiliki Desa Raya cuma jambur. Cuma jambur, oke. Cuma jambur. Ya, jadi Oke. kalau di desa itu kan bukan menjadi sumber pendapatan yang besar. Karena itu lebih sosial ya. Pesta kan ya. Lebih sosial. Lebih betul, sosial. Bang. Ya, betul. Jadi itu adalah unit pertama yang kita kelola. Nah, itu unit pertama yang kita kelola dengan artinya dengan pemahaman yang kurang dari masyarakat. 1 tahun pertama itu kita berjuang memberikan pemahaman kepada masyarakat kenapa pengelolaannya harus lewat BUMDes. Oke, iya. Ya, jadi tantangannya di tahun pertama itu. Betul. Jadi setelah kita kelola lewat badan usaha milik desa, baru di akhir tahun 2017 itu kita sudah bisa menyisihkan sedikit SHU, pendapatan bersih dari pengelolaan jambur itu menjadi pendapatan desa. Oke, good. Jadi, walaupun tak seberapa ya, Sena ya? Walaupun tak seberapa. Oke, betul sekali. Yang penting kan alurnya sudah betul. Alurnya sudah betul, iya. Ya, alurnya sudah betul. Jadi kemudian kita berpikir apalagi nih unit usaha yang harus kita ciptakan agar ada tumbuh pemahaman dari masyarakat dan bertambah pendapatan. Iya, betul. Jadi kemudian kita modifikasi selain BUMDes jambur itu dipakai untuk tempat pesta, kita modifikasi juga menjadi pasar bunga itu tahun 2018, Bang. Oh, kreatif sekali kalian, Serina. Jadi ketika tidak dipakai untuk acara-acara adat, maka disitulah dibuat pasar bunga. Pasar bunga. Oke. Awalnya pasar bunga ini kan di Brastagi, yo. Betul, iya, di Brastagi. Di Gang Merek. Di Gang Merek itu ya? Ya, di Gang Merek. Kemudian kita pelan-pelan karena potensi masyarakat Desa Raya adalah petani bunga krisan. Iya, betul. Itu sangat terkenal dari dulu sudah. Ya, jadi 2018 ya kita bangun lagi satu unit walaupun ini adalah modifikasi kreativitas. Ya. Jambur itu 1 minggu 3 kali kita pakai sebagai pasar. Oke. Jadi 3 kali ya? 3 kali. Ya, 3 kali. Senin, Kamis, dan Sabtu. Oh, Senin, Kamis, Sabtu. Di hari Sabtu apa enggak benturan dengan acara-acara adat pesta? Itu kalau untuk pelaksanaan pesta diupayakan di musyawarah desa juga kemarin, Bang, tidak dibuat jadwalnya Senin, Kamis, Sabtu. Kalau sekarang Senin, Kamis. Kecuali kalau acara duka. Oh iya, betul sudah, betul. Kalau acara duka, petani bunga, pedagang bunga sama pembeli itu sepakat kita pindah ke rumah masing-masing. Oke. Jadi intinya gini, Bang, kadang-kadang pemahaman masyarakat itu tumbuh dari keberadaan badan usaha milik desa, justru dari manfaat sosial yang mereka peroleh. Betul. Kenapa? Betul Karena sekali. setelah ada pasar bunga, mereka nggak perlu lagi jual bunga ke Brastagi. Oh iya, betul. Waktu, ongkos dan sebagainya udah jauh lebih efisien kan? Jauh lebih efisien. Dan pembeli sekarang yang dari Medan, dari Binjai, Tanjung Balai, Pancur Batu, dari Siantar yang secara rutin membeli bunga ke Desa Raya. Keren banget. Memang. Berarti di Bege
Dari tahun pertama yang hanya jambur dan tahun kedua itu pasar bunga, saya bayangkan lonjakan pendapatan BUMDes ini bisa 5-6 kali lipat. Masih 3 kali lipat lah, masih 3 kali lipat ya. Karena kan begini, walaupun badan usaha milik desa itu adalah lembaga pengelolaan bisnis desa. Iya, betul. Tapi kan masih banyak juga masyarakat kita yang nggak taat aturan. Oke, memang itu salah satu yang paling sulit ya. Itu yang paling sulit. Dan kita juga setelah 3 bulan berjalan, kita juga berpikir, Bang, apalagi nih kita bangun, kita ciptakan untuk mempermudah masyarakat. Jadi kami sebagai pengurus sepakat mendaftarkan ke BRI untuk menjadi agen BRI Link. Jadi ya transaksi keuangan baik yang sederhana, tarik tunai, transfer, transfer uang, pembayaran uang kuliah, pembayaran BPJS, pembayaran listrik, sudah bisa kita layani di desa. Di desa. Ya, dan kalian dapat fee dari situ, Selina? Ya, itu sistemnya kan sharing fee. Oke, bagus sekali, bagus sekali. Jadi kita masih bicara tentang bisnis sosial ya. Iya, ini masih lebih kental sosialnya memang. Ya, lebih kental sosialnya. Jadi sampai Desember 2018 peningkatan pendapatan desa itu ya masih lonjakannya belum signifikan lah, masih. Oke. Walaupun sudah ada penambahan pendapatan. Sudah ada penambahan ya. Ya, pendapatan dan yang luar biasa itu kan manfaat yang diperoleh dari masyarakat. Iya. Merasa tertolonglah mereka semua. Merasa tertolong. Betul. Merasa tertolong karena pedagang juga banyak sekarang yang bertransaksi secara non tunai. Mereka nggak bawa uang cash. Iya, betul. Mereka cukup bawa ATM, kita layani di agen BRI Link. Ya sama-sama bisa transaksi. Aman, cepat. Betul. Real time, benar. Ya, jadi dari semua kegiatan itu mungkin dilihatlah dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun 2019 didoronglah kita untuk mengikuti perlombaan pengelolaan BUMDes tingkat provinsi. Oh gitu. Siapa yang dorong sudah? Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa DPMD Kabupaten. Oke, dari kabupaten ya, dari Dinas Pemberdayaan ya, oke. Ya. Ikut lomba BUMDes di tingkat provinsi Sumatera Utara. Betul, Pak. Terus hasilnya? Dari 34 kabupaten yang ikut sebagai peserta. Ya, puji Tuhan BUMDes Raya jadi juara Bang, tahun 2019. Oh, juara 1. Juara 1. Wah, luar biasa. Jadi luar biasa. Jurinya itu ya profesional, dari DPMD dan akademisi dari USU. Dari USU ya? Ya, jadi yang bagus. Yang dinilai kemarin itu dalam lomba adalah rencana ke depan. Rencana ke depan? Ya, pengelolaannya, aspek manajerialnya. Kemudian filosofisnya, karena gini Bang, banyak pengelolaan BUMDes ini yang orientasinya pure bisnis. Sementara dari filosofisnya itu ada harus 20% itu adalah orientasi sosial, manfaat. Sosial itu tadi, Sina, itu nggak bisa dihilangkan. Betul sekali. Jadi justru penilaian yang paling tinggi kemarin itu adalah terbalik lagi Bang. Manfaat sosial yang nomor 1 yang dinilai oleh panitia. Bagus. Dan itu lebih kalian utamakan karena dari sejarahnya pun dimulai dari jambur ya. Betul. Tapi banyak juga pengelola yang orientasi atau nilai jual yang mereka tawarkan kepada panitia itu adalah keuntungan. Sementara kan ini harus sejalan. Betul, Sina. Bagaimana kebijakan dari pemerintah desa, bagaimana dukungan dari masyarakat, bagaimana kemampuan dari pengelolaan. Harus sejalan kan? Dan kalian unggul di situ ya. Dan kita unggul di situ, kemudian kita juga masih dinilai Bang. Dinilai kita dari
pengelolaan BUMDes, kemudian ada lagi penilaian dari Kementerian Desa, namanya Indeks Desa Membangun. Oke. Nah, jadi sebetulnya kalau penilaian dari Indeks Desa Membangun itu bukan melulu dari prestasi pemerintah desa dan BUMDes, karena beberapa item yang jadi penilaian itu termasuk juga fasilitas publik yang dibangun oleh pemerintah. Ya. Oke. Ada berapa sekolah misalnya yang ada di desa raya. Ya. Ada fasilitas umum, ada kantor Kodim, CPM, itu masuk penilaian. Ada rumah sakit. Iya. Jadi saya juga nggak tahu ini gimana ceritanya, Bang. Kita juga satu-satunya desa di Sumatera Utara yang sudah dapat predikat dari desa mandiri sekarang. Wih, bagus sekali, Serena. Ya, Desa mandiri ya, satu-satunya di Sumatera Utara. Ya, tahun 2019 kemarin. Untuk 2019. Ya, dan untuk memberikan stimulan dan motivasi untuk desa, Kemendes kasih penghargaan juga. Ya, penghargaannya juara nasional Indeks Desa Membangun. Oh, tahun 2019 juga? 2019 juga, Bang. Jadi Desa Raya selain juara di provinsi dari 34 kabupaten dan kota, maka di lomba yang dilakukan oleh Kementerian Desa pun itu menjadi juara satu di seluruh Indonesia untuk kategori Indeks Desa Membangun. Iya, kita mewakili Provinsi Sumatera Utara. Mewakili Provinsi Sumatera Utara. Ya. Iya, luar biasa. Sebagai penghargaan diberikanlah reward atau hadiah 150 juta untuk pengembangan badan usaha milik desa. Wih, bagus sekali. Ya. Oke. Jadi tahun 2020 begitu hadiahnya sudah kita terima, transfer ke rekening. Ya. Kita musyawarah lagi di desa. Jadi kita berpikir apa ini yang kita bangun agar pendapatan ini bisa sampai 5 kali lipat. Wih, good. 5 kali lipat, karena kita sudah berjalan 3 tahun dalam bisnis sosial kan. Sekaranglah waktunya kita ya berpikir melangkah untuk ya bisnis. Betul. Jadi karena kembali lagi ke itu tadi, Bang, kita nggak punya aset. Iya. Dan kita berpikir kita harus, potensi kita adalah pertanian dan wisata, agrowisata. Betul sekali. Jadi, karena desa kita selama ini terkenal dengan produsen bunga, bunga pisang, ya kita pilih nggak jauh-jauh juga unit usaha baru dari sana. Karena sudah mempunyai istilahnya keunggulan komparatif dibanding dengan desa-desa yang lain kan sudah. Tapi sebelum kami lanjutkan, saya ingin sedikit lebih detail. Ketika tadi kami bilang itu musyawarah desa, yang musyawarah desa itu pesertanya siapa saja selain kamu pengurus manajer dari BUMDes, kepala desa, dan siapa lagi? Siapa lagi? Jadi kalau forum masyarakat, forum musyawarah desa itu kan harus mewakili semua elemen yang ada di desa, baik dari kelompok tani, kelompok tani, masyarakat, perwakilan masyarakat, Karang Taruna juga harus ikut, ya, tokoh agama dari semua lintas agama, dari semua lintas agama, ya, dan tokoh adat, tokoh pemuda. Berarti semua yang mewakili kepentingan desa itu diundanglah ke situ. Diundanglah ke sana. Dan siapa yang memimpin rapat, Selina? Kalau pelaksanaan musyawarah desa itu dipimpin oleh perwakilan masyarakat, Bang, BPD. Oh, BPD, ya betul BPD, ya. Ya, kan fungsinya kan sebagai perwakilan dari masyarakat. Betul. Ya. Kira-kira berapa orang itu sekali rapat itu datang tuh? Kemarin tahun 2020 ada sekitar 100 orang. 100 orang. Sedangkan penduduk desa raya yang dewasa berapa orang? Penduduk yang dewasa itu sekitar 3.000 orang. Oke, berarti berapa itu? 3% lah itu ya? Ya, 3% lah yang hadir. Karena kalau kita cerita komposisi, jumlah
jiwa di Desa Raya itu kan 1.322 kakak. 1.322 kakak, betul. Kalau jiwanya menurut data desa itu tahun 2020 sekitar 7.800 jiwa, Bang. Agak besar memang desanya. Iya, Senina. Berarti itu tadi semua kepentingan komponen masyarakat desa itu semua terpenuhi ya? Ya. Oke. Tapi namanya rapat desa, jumlah yang besar itu ya belum tentu bisa menerima apa yang kita presentasikan dan tawarkan. Oke, itu wajar, Senina. Wajar. Iya. Tapi umumnya kondusif lah kalau rapat-rapat ya. Ada juga ada ya perbedaan pemahaman mengenai rencana baru. Tetapi karena ya kita dari awal sudah bikin ya analisis usaha secara sederhana. Ya. Kita sudah tawarkan konsep. Ya, walaupun beberapa ada yang menolak karena nggak paham sebetulnya, bukan menolak karena nggak suka. Iya. Ketidakpahaman lah yang membuat mereka masih ragu ya. Betul, Bang. Lebih banyak karena ketidakpahaman. Karena ya karena kadang-kadang kan bisa kita bilang ya masyarakat itu belum semuanya terbiasa dengan cerita konsep, Bang. Betul. Nggak terbiasa. Jadi ketika kita memaparkan tentang konsep, ya mereka bilang itu terlalu tinggi, itu angan-angannya. Iya. Itu wajar lah ya. Wajar lah. Makanya dari satu sisi pendidikan itu kan sangat penting sekali karena betul. Pendidikan akan menentukan seberapa cepat kita memahami dan percaya pada sebuah konsep kan, Serena. Betul, Bang. Jadi, saya lanjut, Bang ya. Lanjut. Ya, silakan. Gini, orang Ginting ini kalau udah bicara gini nih, nggak mau berhenti jadinya. Ginting dan Ginting kasih jumpa. Jadi persoalan kedua yang kan gini, Bang, kita tidak memiliki aset. Sementara kita sudah sepakat kalau stimulan yang diberikan Kemendes itu kita pakai untuk pengembangan usaha baru agrowisata. Jadi sebelumnya juga kita sudah musyawarah dengan masyarakat di Desa Raya Ketaran Mergana yang memiliki lahan sekitar 4 hektar ini. Jadi ketika kita bermusyawarah memberikan konsep kepada keluarga Ketaran, mereka setuju lahannya kita pakai sebagai lokasi pembangunan agrowisata. Oke, dengan sistem bagi hasil. Oke, ini memang raya itu didirikan warga Ketaran ini ya? Ya, si manteknya Ketaran, kita anak Berunya. Oh gitu, kita anak Berunya ya. Oke. Tapi keluarga siapa ini Ketaran? Bela Impalku Joshua. Lang. Oke, lanjut. Tapi Lang Doh Hisa. Oh, keluarga besar dia lah itu ya. Keluarga besarnya dia. Jadi di situ kalian buat? Ya, dan jaraknya tidak terlalu jauh dari kampung, sekitar 500 meter dari kampung. Karena di ujung dan persis di bawah Laukunjulu namanya. Dulu persawahan Laukunjulu itu di atas lah lokasi agrowisata ini. Jadi kalau kita dari Kabanjahe ke sebelah kiri atau sebelah kanan, Serena? Sebelah kanan, masuk ke Desa Raya. Oke, masuk ke Desa Raya, kemudian dari desa ini masih ada sekitar 500 meter lagi. 500 meter dari Jambur Desa. Dari Jambur Desa. 500 meter lah, bukan dekat Hedala nih, bisa. Oh ya, aku tiap pagi-pagi kudalan nih, Bang, sambil jogging. Oh ya, sambil jogging bagus sekali. Oke. Dan ya, coba sekarang aku ingin dengar supaya teman-teman nanti yang lihat percakapan kita ini juga dengar bunga apa yang kalian tanam di situ Serena dan bagaimana konsep landscape-nya. Ya, jadi kita berangkat dari keterbatasan, Bang ya. Ya, oke. Kenapa kita bilang keterbatasan? Karena kalau buat master plan itu kan mahal. Betul. Ya, mahal. Betul. Apalagi kalau kelasnya grand design. Jadi kita pilih site plan saja. Site plan yang biayanya nggak terlalu murah dan
saya minta tolong sama Abang Jusuf Sukatendel. Oh, oke. Nah, jadi Bang Kita kami di situ. jadi Bang bantu dulu Desa Raya Bang untuk membuat konsepnya agar kami nanti nggak keteter di jalan, kami bilang. Jadi ya karena Abang itu jiwanya adalah misionaris, jiwa sosial. Betul. Jadi dia bantulah bikin site plan, konsep tata ruang. Oke, konsep tata ruangnya ya. Ya. Jadi ya dari sanalah konsep tata ruang yang dibuat oleh Bang Jusuf itu kami pakai sebagai patron dalam pengembangannya. Oke. Ya, jadi konsepnya itu sebetulnya kan taman bunga. Ya. Taman bunga. Kemudian ada beberapa ikon-ikon yang ada di baik yang di luar negeri, di dalam negeri, yang kita bangun juga di sana sebagai spot-spot foto. Yes, oke, bagus sekali sudah. Di sana untuk menggugah atensi dari pengunjung, selain bunga yang ada di raya, bunga lokal, memang kita tanam juga bunga celosia. Bunga apa sekali lagi? Celosia Bang, kalau bahasa umumnya itu jengger ayam katanya. Oh, celosia ya, celosia ya, oke. Yang merah itu ini bukan? Ya, merah, kuning, ungu dan orange. Oh, macam-macam. Macam-macam. Oke. Mirip-mirip bunga tulip gak bukan hidung nih? Warnanya mirip. Iya, warnanya mirip ya. Ya, warnanya ya kan. Dan kita pola biar agak lebih menarik dia. Oke. Jadi kita proses pembangunan itu 11 bulan, Bang. 11 bulan? Ya, 11 bulan. Berarti mulai kapan kalian bangun? Mulai dari 20 Maret 2020. Oh, oke. Berarti Februari tadi selesainya? Selesainya sebetulnya Desember 2020. Oh, Desember 2020 ya. Udah selesai? Udah selesai 25%, Bang. Oh, udah selesai 25%. 25%. Jadi sekarang lokasi yang sudah kita bangun itu 1,2 hektar dari total 4,2. Wih, bagus sekali. Ya, jadi sekarang ada taman bunganya sekitar 1 hektar. Sekarang ini udah tahap perluasan ke lokasi yang kedua. Oke, kemudian taman bunganya udah 1 hektar. Ya, kemudian lokasi parkirnya 2000 meter. Lokasi parkir 2000 meter. Ya. Oke. Walaupun ya belum terlalu standar lah, Bang. Karena 1/5 hektar. Ya. Oke, terus kita bangun spot-spot fotonya. Sekarang ada menara raya sana yang bentuknya mirip menara Eiffel. Oh ya. Yang itu juga nggak? Yang kincir. Nah, kincir juga ya, Bang. Itu di situ ya. Ini fotografer kita Arun Ginting. Sering kita di situ sama Arun. Gitu ya. Itu kan sekarang ada, ya kalau menurut kami ada konsep gaya hidup yang sedikit berubah ini. Karena kebutuhan wisatawan atau pengunjung sekarang kan nomor 1 itu adalah foto rupanya sekarang. Foto, betul, foto. Ya, jadi ternyata harus kita buat banyak spot-spot foto. Ya. Yang kalau kita pakai istilah generasi milenial ini yang harus yang Instagramable katanya. Betul sekali, Srila. Betul sekali. Betul. Jadi itulah yang kita bangun di sana, walaupun dengan konsep yang sederhana. Dan kafe juga sudah ada. Ya, itu salah satu yang paling penting. Ya, kafe sudah ada, dan untuk fasilitas publik itu ada dukungan dari Dinas Pariwisata Provinsi berupa musola. Itu dibangun di mana? Di lokasi wisata kita juga. Ya, maksudnya di yang 4 hektar tadi? Ya, di dalam. Oke, di dalam ya. Itu memakan berapa, apa itu musolanya? Kalau ukuran musolanya sekitar 7x6 meter. 7x6 meter, supaya tetap itu ya, jadi dia berwisata tapi tetap tidak melupakan ibadah. Itu mungkin konsepnya ya. Konsepnya seperti itu. Bagus sekali. Dan
sekarang memang untuk pendapatan kita masih dari tiket masuk masih harga murah 5.000. Kemudian dari penjualan dari kafe. Penjualan dari kafe. Kafe itu berarti milik BUMDes juga? Milik BUMDes. Oke. Kafe itu jadi, milik BUMDes. Ya, jadi ketika Taman Bunganya buka 3 Januari 2021, memang banyak tujuan dari pembangunan BUMDes lahir di sana, Bang. Wah, itu dia. Jadi banyak ide jadinya. Satu, banyak ide, kemudian banyak manfaat jadinya. Karena banyak ada beberapa warga sudah di sana sekarang yang sudah bisa berjualan dengan kios-kios yang sederhana. Betul sekali. Otomatis itu kan menjadi tambahan untuk pendapatan keluarga. Betul. Dan kios ini dia sewa ke BUMDes. Ya, konsepnya masih seperti itu. Iya, betul sekali. Walaupun betul sekali. belum selesai pembangunannya. Kemudian ya kita ajaklah anak-anak muda Karang Taruna di sini yang menjadi ya petugas tiketnya. Wes, mantap sekali sudah. Jadi ya walaupun skalanya masih kecil, sekarang tujuan penyerapan lapangan kerja sudah mulai jadi. Iya, benar. Kemudian ada juga sekarang yang tambahan manfaat yang sudah diperoleh oleh masyarakat dari segi transportasi. Maksud lu transportasi apa nih? Becak sekarang sudah dikelola oleh masyarakat desa. Dari Simpang Raya menuju lokasi. Betul sekali, bagi orang yang tidak bawa kendaraan. Bagi orang yang tidak bawa kendaraan. Becak, ya? Becak. Oh, bagus ini. Bagus sekali becak ini. Jadi bukan becak mesin ya? Becak mesin, Bang. Oh, justru becak mesin ya? Becak mesin, ya. Karena ya kalau becak dayung mungkin terlalu berat untuk sekarang. Terlalu berat, ya? Iya, terlalu berat. Tadi kupikir begini, Selina. Gimana? Jadi kamu menjelaskan ini kan dengan detail, dengan semangat, sehingga aku pun langsung muncul juga ide-ide inovatif kreatif itu. Ya. Jadi kupikir begini. Ya, gimana? Coba nanti kamu pertimbangkan. Tempat parkir nggak perlu dibangun di komplek yang 4 hektar itu. Ya. Udah. Tapi dibuat di mana? Dicari tanah yang lain yang di luar itu, tetapi masih dekat ke jalan atau di jalur, ditempatkan di situ parkir. Udah. Kemudian dari tempat parkir itu ke Taman Bunga, disediakan di situ sepeda. Dan mereka menyewa sepeda ini, ya parkirnya dijaga, sewa sepedanya sudah ada, dan mereka bisa bawa itu kalau mereka ke tempat itu tadi, ke Taman Bunga itu tadi. Ini ya disuruh pula nanti anak-anak kita Karang Taruna itu yang mengelola ini semuanya. Bagi yang mau bersepeda silahkan, bagi yang mau jalan kaki silahkan, tapi dibuat trotoarnya itu menarik dan berseni-seni, dan antara tempat parkir dan Taman Bunga itu pun silahkan juga dibangun situ kios-kios, karena itu nanti akan menjadi jalan mereka. Jalan mereka. Dan saya melihat ini dari sisi ramah lingkungannya jauh lebih ramah. Hanya ini siapa tahu kalau ada penduduk yang bersedia menyediakan lahannya jadi tempat parkir, gitu kan? Itu dibuat jadi tempat parkir. Dan dia parkir pun dia harus bayar juga. Parkir ya. Taman Bunga Nusantara yang di Cipanas itu kan buat seperti itu, Selina. Iya, Bang. Ya, dia buat tempat parkirnya jauh, kemudian dia sediakan itu mobil golf itu. Ya. Mobil itu ke Taman Bunganya, dan itu mereka bayar juga. Udah bayar sekali, parkirnya bayar, itu juga bayar, tapi orang kan berjubel datang ke situ ya. Itu tadi pikiranku supaya lahan yang ada itu bisa dimaksimalkan untuk konsep atau side plan untuk bunga-bunganya tadi itu, buat bervariasi ataupun foto spot seperti yang kamu bilang, kalau itu memang
yang lebih diutamakan oleh pengunjung-pengunjung, turis-turis yang datang itu, karena apalah artinya berwisata kalau tanpa foto, kan itu motonya sekarang. Ya. Motonya ya sekarang ya, betul. Dan disediakan kafe-kafe yang cocok. Dan satu lagi, Selina, satu lagi, saya melihat terus terang nih, dulu aku punya pemikiran ada taman bunga, tapi yang kubayangkan itu adalah antara Gaji dengan Merek yang sebelah kanan itu. Ya. Dan itu akan menjadi dua tempat wisata anak-anak muda di seluruh Kabupaten Karo dan Medan. Tempat dia nongkrong, tempat dia pacaran gitulah, sediakan tempat seperti itu. Dan juga tempat untuk syuting film atau syuting YouTube dan sebagainya, itu akan semakin banyak ke depan ini, sebenarnya. Iya, betul. Ini juga semakin banyak. Sebetulnya kalau kita berbicara potensi Tanah Karo kan nggak banyak sebetulnya, Bang. Betul. Potensinya kalau saya melihat dari kacamata saya, Tanah Karo itu potensinya yang paling besar cuma pertanian dan pariwisata. Benar, setuju sekali. Itu ya. Kalau yang lain itu kan hanya pendukung. Iya. Jadi yang abang bilang itu tadi, ya memang itulah sekarang bargaining power kita sebetulnya. Iya. Cuman masalahnya sekarang pemerintah melalui presiden kita memang melalui nawacitanya memang sedang giat ini menggalakkan ekonomi desa melalui badan ekonomi desa. Benar sekali, ya. Benar sekali. Karena kalau menurut presiden kan masa depan Indonesia itu ada di desa sebenarnya. Iya. Oh itu betul. Ya. Itu masa depan Indonesia itu ada di desa, itu tepat sekali, dan juga lebih tepat lagi adalah ekonomi kerakyatan. Betul. Ya, ekonomi rakyat. Persoalannya sekarang kan begini, Bang. Belum terlalu banyak masyarakat kita yang kalau untuk kegiatan ekonomi kan harus lewat BUMDes. Ya. Atau ya skala pribadi lah, bisnis pribadi yang tahan banting ini. Ya. Itu yang kurang. Yang punya komitmen. Betul, itu bantingannya yang lebih banyak, Selina. betul. Makanya sebenarnya solusi yang paling bagus adalah dengan BUMDes ini, karena di situ ada kerjasama, ada teamwork, ada kolaborasi. Kalau sendirian kamu menghadapi dibanting-banting terus, tidak akan lama itu. Paling di desa itu kalau saya lihat selama ini yang tahan apa? Kedai kopi. Iya. Iya kan, cuma kedai kopi itu. Kalau bisnis-bisnis yang lain di desa, apalagi kalau hanya dikelola secara individu, labun dekat, Selina. Ya, betul. Jadi apa yang kamu buat ini, saya kira ini sangat luar biasa sekali dan menjadi inspirasi untuk seluruh desa-desa di Kabupaten Karo supaya menggali potensi-potensi wisatanya, potensi-potensi pertaniannya, supaya ini dikelola secara modern melalui BUMDes yang dinahodai oleh orang-orang seperti kamu, Selina. Iya, orang-orang yang punya jiwa sosial, orang-orang yang punya panggilan untuk memang memajukan desa itu. Kalau seperti kamu ceritakan tadi, kalau BUMDes ini hanya fokus kepada cari keuntungan saja dan mengabaikan aspek sosial dan aspek kemasyarakatannya, maka lakabo kari tahan kalau misalnya BUMDes itu berubah menjadi kapitalis yang ada di desa, bukan? Iya. Justru perusahaan-perusahaan yang besar pun itu ditarik lagi ke sosialnya dengan mewajibkan dia harus membayar CSR-nya. Iya, CSR-nya. Itu sebagai bukti bahwa sebenarnya apa yang kamu lakukan di desa raya ini, di mana aspek sosialnya tetap yang diutamakan, itu saya kira inilah yang idealnya, inilah yang seharusnya, Selina. Ya, betul. Dan saya melihat jadinya bahwa makin lama BUMDes raya ini
makin dirasakan manfaatnya oleh seluruh penduduk dengan bunga Taman Seribu Bunga Taman Seribu Bunga ya. Ya, namanya ini juga keren banget ini Saudara. Siapa yang create ini namanya Taman Seribu Bunga? Ya, kebetulan gini Bang, kita kan dari awal ya saya pun dulu nggak tahu siapa yang pertama kali membuat Desa Raya adalah Desa Seribu Bunga. Sampai sekarang saya pun masih cari Bang, tapi belum ketemu. Oh gitu ya? Ya, jadi berangkat dari situ biar brand yang sudah ada itu nggak terlalu jauh dari unit usaha yang kita ciptakan, maka kita sepakat ya kita buat aja lah namanya Taman Seribu Bunga. Oh iya betul dan bagus sekali ya namanya itu Taman Seribu Bunga. Kalau di Inggris kan pun ini sangat apa istilahnya ya, sangat menjual ini namanya ini. Apa ya? Thousand Flowers. Iya, Thousand Flowers ya. The Garden of Thousand Flowers. Ya, Thousand Flowers. Ya. Iya. Ini oke, jadi BUMDes kita sekarang itu Jambur sudah ada, Pasar Bunga sudah ada, kemudian Taman Seribu Bunga beserta dengan kios-kiosnya, beserta dengan becak mesinnya yang diapakan oleh masyarakat dan juga kafe-kafenya semuanya, kios-kiosnya. Ini kan sudah banyak. Ini lonjakannya dari tahun 2019 ke 2021 ini udah bisa 20 kali ini Saudara. Kalau menurut hitung-hitungan yang kita buat Bang, memang khusus untuk unit usaha agrowisata Taman Seribu Bunga, ya, memang penghasilan yang kita dapatkan selama tahun 2021 itu masih kita pakai nanti sebagai investasi untuk menambah spot-spot. Barulah nanti tahun kedua, walaupun belum BEP, sudah bisa berkontribusi untuk desa, BUMDes dan pemilik lahan sendiri. Iya betul. Oh bagus sekali. Tapi yang paling penting kan roda ekonominya berjalan dulu dari becak tadi, dari yang berjualan, dari kafe-kafenya. Iya benar. Apalagi nanti kita kan sedang menunggu dukungan dari pemerintah juga berupa penerangan. Kalau penerangannya nanti sudah masuk, ya otomatis fotografer juga sudah bisa hidup di situ. Oke. Yang nyewa. Penerangan Pak Sundu itu apa? Listrik? Listrik Bang, ya. Listriknya ya, oke. Satu lagi Saudara, satu lagi yang paling penting, bagaimana kamu melihat mentalitas masyarakat terhadap wisata yang datang, wisatawan yang datang? Ya, untuk sekarang memang salah satu hal yang harus kita bangun itu adalah sadar wisata memang. Sadar wisata, hospitality. Tetapi kadang-kadang itu juga yang paling jauh. Itu juga yang paling jauh karena karakter kita kan sebetulnya bukan pelayan. Benar. Kita mental raja. kita raja atau hard worker lah, pekerja keras di ladang sendiri. Iya. Ya pelan-pelan memang harus kita sentuh juga Bang. Makanya ini dalam pembangunan Taman Seribu Bunga kan sekarang mahasiswa anak-anak ini sekolah kuliah secara daring. Jadi betul. Kami ajak semuanya untuk terlibat, walaupun tidak terlibat sebagai pengurus, tetapi mereka adalah volunteer, sukarelawan. Jadi mereka kami ajak untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan mereka kita daftarkan menjadi anggota kelompok sadar wisata. Oke, ya bagus sekali. Jadi harapan kita begini, kita tidak mengajari yang tua, tapi kita ajak anak-anak muda ini untuk ngajari orang tuanya. Minimal hanya untuk belajar senyum saja, Bang. Iya, benar. Datang orang ciremi saja. Itu kan sudah. Untuk sekarang, ya puji Tuhan lah, belum ada gangguan sampai sekarang. Mudah-mudahan seterusnya juga begitu. Ya paling gangguannya gangguan kecil yang terhadap pengurus saja, Iya. bukan terhadap tamu.
Oh iya, sesama pengurus ya. Ya, Para jadi pengurus. Pengurus ya kan biasa itu kayak godat kena ya itu kira yang apalagi mereka kan tidak terbiasa dengan laporan keuangan. Tidak terbiasa dengan sistem. Tidak biasa dengan sistem. Ya. Nggak usah terlalu jauh sistem dulu. Laporan tertulis saja pun nggak biasa. Maunya lisan-lisan aja semua. Jurnal pun tidak terbiasa kan, Bang? Apalagi jurnal ya. Jurnal. Jadi ya yang kita laporkan ya hanya buku kas harian saja sementara. Biar mereka paham gitu kira-kira. Betul sih, betul. Nah, seperti kamu bilang tadi, itu senyum itu saya kira perlu nanti dibuat publikasi, poster-poster di seluruh desa raya itu, apalagi mendekati Taman Seribu Bunga ini, supaya siapapun yang melihat itu tersenyum dia, seperti kami bilang tadi, senyum. Nah, buat poster-poster aja supaya senyum. Kan sebenarnya yang kalau kita pahami sedikit ilmu perilakunya sebenarnya ya, kalau saya datang ke satu tempat berwisata misalnya, saya kan sebenarnya mencari pengalaman, mencari kesenangan. Ya, betul. Nah, yang saya inginkan adalah pertama adalah saya tidak kecopetan di situ. Betul ya. Ya, saya tidak bersih tegang di situ. Betul. Ya, ketika saya menawar apapun itu maunya dalam suasana yang enak, suasana yang rileks, dan saya tidak merasa ketipu di situ. Nah, ini kalau kita ke Perapat di zaman dulu itu, saya nggak tahu zaman sekarang ya. Kalau kita beli mangga dan sebagainya kan kecewa semua itu kan. Maunya ini jangan. Dan yang paling bagus sebenarnya adalah setiap kali orang yang datang ke Taman Seribu Bunga itu maunya tertanam dalam pikirannya, aku ingin datang lagi. Ya. Aku ingin datang lagi. Bahkan aku ingin ajak teman-temanku untuk datang lagi. Saya kira sudah sangat bagus sekali ketika tadi kamu berkata bahwa ini dimulai dengan anak-anak muda, dengan pelajar-pelajar yang saat ini sedang daring, sehingga nanti dia sendiri yang mengkomunikasikannya kepada orang tuanya, kepada abangnya, kepada kakak-kakaknya. Akhirnya terciptalah nanti satu budaya desa raya yang secara mentalitas juga itu sudah sangat mendukung dan pro terhadap wisatawan, saudara. Ya. Dan kalau ini berhasil, maka siap-siaplah kamu nanti untuk mendidik seluruh BUMDes yang ada di seluruh desa Tanah Karo, lalu di Sumatera Utara. Karena memang sudah ya. Sudah mulai sekarang ya. Ya, karena memang perlu sekali orang-orang yang seperti kami ini, saudara. Tapi ngomong-ngomong soal dirindu. Ya. Kamu memang selamanya tinggal di raya atau pernah dulu kuliah, sekolah atau bekerja di luar? Ya, jadi dulu saya kuliah di Bandung, Bang. Dulu kamu kuliah di Bandung, oke. Kebetulan tempat kuliah saya nggak jauh-jauh juga dari wisata. Saya di Akademi Pariwisata kebetulan. Oh iya, mantap sekali. Dan beberapa tahun ya bekerja juga di hotel di sana. Di Bandung? Kemudian, ya. Oke. Kemudian sebetulnya kalau saya bilang ada kerinduan pulang kampung, itu terlalu lebay kalau anak-anak bilang sekarang. Ya. Sebetulnya saya kembali ke kampung ini, Bang, memang dari dalam hati ada keinginan untuk membangun kampung. Dan dikuatkan setelah pulang kampung ketemu jodoh, Bang. Oke. Justru jodoh itu kamu temukan di kampung. Betul. Dan bukan di kampung orang lain. Dicari di kampung orang lain, tapi ketemunya di kampung sendiri malah. Kap, adi mama gintingnya romantis Rina. Baik. Jadi kebetulan Agindu Impalta ya memang dulu juga di Jakarta sama-sama pulang kampung. Oh gitu. Nah, sebetulnya berbeda dusun aja, tapi dulu nggak kenal malah, Bang. Oh, kenalnya kalian di Jakarta atau di mana ini?
setelah pulang, sama-sama pulang, sama-sama liburan, ya, dan mungkin itulah yang dibilang love at the first sight. Wis, mantap sekali, mantap sekali. Iya Serina, iya Serina. Jadi ya setelah berumah tangga Bang, memang nggak keluar lagi. Nggak keluar lagi. Beberapa tahun kemudian ya barulah mulai terlibat di organisasi desa. Oke. Dan disitulah seterusnya ya? Ya, begitulah seterusnya sampai sekarang. Dan kebetulan Impal kita juga sangat mendukung cita-cita yang sekarang dijalani ini. Itu sebetulnya jadi motivasi. Jadi ada dua hal yang ingin ku sampaikan sama kamu. Ya. Berlanjut dari apa yang kamu sampaikan barusan ini. Pertama, Serina, itu jujur sekali ku katakan bahwa orang Karo, yang namanya orang Karo, itu tetap punya kerinduan untuk tinggal di desa, Serina. Siapapun dia. Itu siapapun dia. Itu termasuk aku sendiri pun punya kerinduan seperti yang kamu bilang itu. Itu satu, Serina. Kemudian yang kedua, dalam hidup kita ini ada sesuatu yang akhirnya diformulasikan dari sebuah konsep namanya self-fulfilling prophecy. Self-fulfilling prophecy adalah nubuatan untuk diri kita sendiri yang tidak kita tahu ternyata terwujud. Begitu kamu tadi berkata bahwa punya kerinduan untuk membangun desa, itu sebenarnya akan mewujud dan akan dipertemukan dengan kemudahan-kemudahan, termasuk apa yang kamu katakan tadi, sama Impalta pun dia punya pikiran seperti itu. Ya, betul. Dan itulah yang kalau untuk saya pribadi itu merupakan motivasi yang paling besar. Pastilah Serena, pasti. Ya, karena tidak pernah dihambat. Iya, visi itu terwujud dengan bertemu dengan Impalta itu kan. Iya, betul. Self-fulfilling prophecy katanya itu ya. Jadi ya mungkin saja kita tidak serius mengatakannya, tapi dalam hati kita ada kerinduan seperti itu. Ternyata itu bisa mewujud, Serena. Itu bisa terbentuk dan diberi kemudahan. Makanya salah satu pesan juga sebenarnya untuk adik-adik kita Karang Taruna, itu jangan takut bermimpi sebesar apapun. Karena nanti pasti akan ditemukan kemudahan-kemudahan untuk mewujudkannya asal mau, belajar, rendah hati, bekerja keras untuk mewujudkannya. Ya, betul Bang. Ya, kamu juga ini kan pasti ada sesuatu yang kamu korbankan, kamu tinggalkan di Bandung sana ketika kamu memilih untuk pulang ke kampung, bukan? Ya, yang pertama pasti tantangannya dari orang tua. Iya, betul sekali. Tantangan dari orang tua dan butuh waktu yang panjang untuk bisa meyakinkan orang tua dengan pilihan yang kita ambil. Ya. Begitu, Pak. Regeka kau mulih kuka telah aligungkum sekolah kendong dau. Iya. Kerina ring merendasenku katanya. Iya. Padahal kalau kita jujur, Tanah Karo ini kalau dikelola dengan baik dengan orang-orang yang punya pemikiran seperti yang kamu punya ini kan potensinya sangat luar biasa, Serena. Iya. Jadi jujur begini, aku itu malah punya kerinduan. Semakin banyaklah orang Karo yang di luar yang mau pulang kampung. Iya. Karena dari awal yang tinggal di kampung itu ya bukan yang bodoh, tetapi yang tamat SMA. Iya benar. Gue jago bikin tamat SMA gue jago. Gue jago. Karena yang pintar-pintar selalu pergi. Iya Serena, benar. Saya juga buat video di YouTube itu dikerjakan oleh anak-anak muda itu. Kira-kira itu pesan moral lah untuk anak muda biar mereka nggak malu pulang kampung. Iya, benar sekali. Jadi bisa kita lihat sekarang Bang, ya banyak juga orang yang heran, kok Bumdes Raya bisa berhasil? Iya. Kok Bumdes Raya bisa ya begitu dia bilang. Jadi sebetulnya tanpa dijawab pun apa yang kita bicarakan tadi kan itu jawabannya. Itu jawabannya, betul. Ini perwujudan dari mimpi pribadi. Betul sekali, Sena. Ya, karena waktu masih kuliah pun ada mimpi dalam diri sendiri ini. Suatu saat aku ingin mengelola tempat wisata di kampung. Ada memang dari dulu.
Iya, bagus sekali sehingga bagus sekali itu, dan itu memang apa namanya ya, ke depan ini kan prospek wisata itu yang paling besar, bukan? Iya, betul. Iya, Karena apalagi didukung oleh mentalitas yang sangat bersahabat tadi. Waduh, ini udah pasti orang datang ke Tanah Karo semua, Serena. iya, jadi Khususnya kalau saya pun melihat seperti itu, Bang. Dari 259 desa di Tanah Karo, Yap. tidak ada desa yang nggak punya potensi. Setuju, Serena. Setuju. Tidak, setuju. semua desa itu punya potensi. Hanya sekarang masalahnya belum ada yang menggali secara serius. Ya, betul sekali. Betul jadi, sekali. Kita tidak bisa berharap dari kinerja dari pemerintahan desa untuk mengelola potensi. Karena kan ruang lingkupnya berbeda. Mereka itu pelayanan kepada masyarakat. Memang harus ada lembaga seperti BUMDes. Ya. Benar. Dan apa namanya, pemerintahan dinas pariwisata juga harus sebagai think tank-nya untuk seluruh wisata di Tanah Karo, bukan? Betul, Bang. Ya, jadi kalau tahun 2020 sebetulnya dari 259 desa di Tanah Karo, ada 24 yang sudah dikeluarkan SK-nya dari Bupati menjadi desa wisata. Walaupun sebetulnya kalau kita berbicara dari kriteria secara nasional, belum layak sebetulnya. Dari 24 itu hanya Raya lah yang layak, ya? Kalau dari kriteria masih belum layak sebetulnya, tapi ketika kita sudah memulai menjadi layak. Oke. Jadi sebenarnya SK itu harus diikuti dengan orang-orang yang berpikiran seperti kamu, Selina. Betul, itulah sebetulnya. Jadi kadang-kadang kita kan merasa puas dengan label SK Desa Wisata. Iya, itu kepuasan semu namanya itu, Selina. Kepuasan semu. Sementara ya kalau saya, Bang, selalu merasa tertantang dengan label. Betul. Label atau brand. Iya. Brand itu tidak didukung oleh hanya satu sisi apa namanya publikasinya, tapi brand itu harus diisi dengan sejatinya. Apa memang ada kualitas di balik brand itu, kan? Betul. Ya. Jadi ya di sini juga pesan kepada pemerintah lah, Bang. Betul. Sebagai masyarakat, artinya kita juga sangat berharap, karena nggak semua BUMDes Raya itu mampu mengerjakan kebutuhan untuk membangun desa wisata di sana. Oh iya, benar Selina. Ya mudah-mudahan ya terutama pemerintah yang baru nanti punya visi yang sama dengan desa ini. Amin. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan seperti itu kita doakan, Selina, dan juga dari percakapan kita ini nanti ya kita sampaikan ke dia lah. Ya. Misalnya begini, Selina. Datanglah turis, nginaplah dia di Hotel Sibayak. Kemudian pada hari baru, katakanlah ketika dia datang hari Sabtu, kemudian hari Minggu itu maunya sudah ada dari dinas wisata, sepanjang hari itu ada usulan kemana dia berwisata. Misalnya dari Hotel Sibayak dia akan ke Desa Raya dulu. Dari Desa Raya itu dia ke Desa Bulan Jahe, karena di situ ada namanya Tawar Bulan Jahe. Dari situ dia ke Desa Dokan. Dari Desa Dokan dia ke Desa Siosar. Dari Siosar itu dia ke Namokarang. Namokarang. Habislah itu satu hari. Hari kedua besok wisata vulkanik ke spot-spot di Gunung Sinabung. Kemudian dari situ dia diajak untuk menikmati air terjun yang paling bagus di desa Polan Tebu, di mana itu namanya Polan Tebu, ya kan? Kemudian dia juga bisa berwisata Cimpa ke Laulisang di sekitar Tiga Binanga, ya kan? Dari situ dia balik lagi, lihat lagi desa-desa yang lain, sehingga 2 malam dia menginap di Hotel Sibayak itu, tapi seharian itu dia sudah mengunjungi semua
desa-desa yang punya potensi wisata tadi, dan semua itu dikelola oleh BUMDes-BUMDesnya. Dan koordinatornya ini adalah Dinas Pariwisata. Apa tidak kaya kita nanti semua kalau terjadi seperti itu, Serena? Makmur kita semua. Makmur kita semua. Justru sekarang yang menjadi tantangan desa itu dari beberapa lokasi atau daerah tujuan wisata, termasuk yang ada di desa-desa, pengelolanya bukan kita, Bang. Iya, itu dia. Itu yang jadi tantangan sekarang. Pengelolanya orang dari luar desa itu ya? Ya. Oh, iya, itu betul-betul. Dan termasuk ya beberapa investor yang besar-besar, yang skala internasional sudah. Nah, itu dia. Itu dia. Itulah tantangan kita sekarang. Itu tantangan kita. Coba kalau si Osar itu misalnya BUMDes yang mengatur wisata ke sana, Surina. Pas itu. Iya, itu kan apa namanya? Makmur itu penduduk si Osar. Makmur. Makmur penduduk si Osar. Ketika penduduk si Osar makmur, ketika uangnya banyak, maka dia akan memberajakannya juga kepada sesama penduduk Tanah Karo ini, bukan? Akhirnya sama-sama maju kita semuanya. Ya. Jadi, kan? Kalau kita berbicara skup nasional, kenapa desa-desa seperti Ponggok di Klaten sana? Ya, betul. Panggung Harjo, Sekapu. Iya, kaya sekali ya. Iya, kenapa bisa kaya? Betul. Karena semua mereka bisa mengenal potensi dan mau itu sebetulnya. Iya, betul. Oke. Jadi tadi kita sudah berbicara kepada pemerintah. Sekarang di bagian terakhir ini aku meminta Kam untuk berbicara kepada seluruh calon-calon wisatawan supaya datang melihat Taman Seribu Bunga, Serina. Silakan Kam himbau dalam bahasa Indonesia, Serina. Oke, baik Bang. Ya, kepada semua wisatawan, baik di lokal Tanah Karo, di Sumatera Utara, Medan, baik pun yang dari luar kota, di Desa Raya sekarang sudah ada daerah tujuan wisata yang baru, Desa Raya, yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa. Jadi namanya adalah Taman Seribu Bunga. Wow. Dan kami menawarkan pengalaman yang baru untuk pengunjung dari lokasi wisata bunganya, dari pemandangan yang bisa dinikmati oleh wisatawan, keramah tamahan warga, dan pengalaman-pengalaman baru dengan interaksi langsung terhadap ladang-ladang warga yang bisa dijadikan sebagai tempat membeli oleh-oleh kepada daerah wisatawan-wisatawan yang datang. Jadi sekali lagi kami mengajak semua wisatawan. Desa Raya itu jaraknya hanya 3 km dari kota Brastagi. Artinya kalau dari Brastagi tidak terlalu jauh, tidak terlalu memakan waktu tempuh, hanya sekitar 15 meter, dan suasananya masih betul-betul alami. Dan suatu saat ya dengan kemampuan desa menuju kemandirian desa ini, kami juga ke depan akan menyediakan homestay untuk para pengunjung. Bagus sekali. Jadi Senin aku ini Bang Analgin juga ketika nanti ada waktu ke Tanah Karo, mampirlah ke Taman Seribu Bunga Raya. Pasti. Jadi, untuk informasinya bisa saja langsung diakses di YouTube Taman Seribu Bunga Raya atau di Google Taman Seribu Bunga Raya, sudah ada di sana. Oke, mantap. Jadi Selinaku Karya Ginting, manajer BUMDes Desa Raya, Ari Irsada Desa Raya. Selamat, semoga sukses dan makin sukses. Kamu membangun dan memanage BUMDes kita. Sampai jumpa di lain kesempatan, Selina. Bujur melalawang, menjua-jua. Menjua kita gerida. Oke. Yo, betul.